Halo, kembali lagi bersama saya Erik Sadewa. Ini video nyambung di tutorial kemarin ya. Tutorial kemarin cuman teorinya. Sekarang saya akan praktekkan bagaimana mixing mastering untuk Spotify pas target di 14 LUFS. Mohon maaf, videonya agak lumayan jauh jaraknya dari part 1 sama part 2 ini karena banyak gangguan lah, banyak kerjaan, banyak mixing mastering dan kamera, baterai, dan lain-lain ya. Sebelum masuk saya praktek apa aja yang saya gunakan, saya menggunakan Yulin ya, Yulin Meter 2, Yulin Loudness Meter 2. Nah, kalau di sini teman-teman ada yang ragu tentang, oh, DAW saya, Fruity Loop saya kan, saya menggunakan Fruity Loop saya kan bajakan, saya takut kena blok. Di sini saya menggunakan FAB. Nah, ini firewall blocker. Nah, ntar ada linknya di bawah di deskripsi, tinggal download aja. Caranya begini, tinggal kasih firewall ya. Yang rentan itu sebenarnya Ableton ya, kalau FL Studio. Tapi kalau menggunakan ini dijamin aman, tidak akan keblok, deteksi oleh Fruity Loop-nya. Nah, caranya tinggal ini, pergi ke C, program file atau program data. Kalau misalkan Ableton adanya di program data, kalau di FL Studio Emacs Line itu adanya di program C, program file ya, program file entah itu 86 atau 64. Kalau saya menggunakan 64 ya, cukup gini aja, cari ini 64. Nah, di sini Emacs Line. Nah, ini tinggal klik. Nah, dia ntar masuk di sini, otomatis dia di blok firewall ya, tidak ke bloknya itu. Nah, sekarang kita masuk ke ini, udah saya siapin ya. Kita masuk ke bagaimana caranya pas target 14 LUFS. Ini udah saya siapin di sini. Nah, ini saya menggunakan Yulin Loudness Meter 2. Tampilannya seperti ini. Oh ya, ini sekedar informasi ya. Yulin Loudness Meter 2 ini kita menggunakannya ya, kenapa tadi saya bilang kita harus online. Nah, ini kita harus menggunakan FAB yang tadi. Ya, ntar kalau download ada deskripsinya di bawah ya. Nah, kenapa saya menggunakan Yulin Loudness Meter 2 harus online? Karena di sini ada kalau kita tidak online, di sini ada target, tidak akan keluar target Spotify Loudness, YouTube, Apple Music, Apple Podcast, Tidal, Deezer, Netflix, dan lain-lain ya. Nah, di sini kita mau masuk ke Spotify, ya kan? Spotify, kita klik Spotify, dan otomatis di sini ada targetnya, dia 14 target. Nah, begini. Kita klik. Oke, ini saya menggunakan lagu ini karena lagu ini sudah saya masukin ke Spotify dan masuk ke playlist hip hop Indo karena saya beatmaker hip hop ya. Tapi ini tidak untuk hip hop aja ya, bisa mixing mastering atau pop, alternatif ya, dan lain-lain lah. Nah, biasanya saya mixing mastering di yang rame. Jadi ini saya blok sampai sini misalkan. Oke. Saya menggunakan Isotope Ozone 9. Nah, ini ntar saya terangin ya equalizer. Di next video berikutnya saya terangin equalizer gimana menggunakan Isotope Ozone. Ya, ini untuk yang baru memulai ya. Kalau udah yang mengerti ya udahlah, skip aja video ini ya. Udah mengerti ya buat apa nonton. Dynamic EQ, dinamik saya bukan menggunakan stereo, saya menggunakan mid side biar lebar ya. Nah, ini exciter. Nah, ini yang saya sebut kemarin di video yang kemarin, ceiling sama threshold. Nah, kita klik aja, aktifin dua-duanya. Jadi Isotope.
Di sini udah ada targetnya 14. Kita klik. Oke. Ini masih 17. Kita bisa. Nah, kalau sellingnya kan rata-rata di min 1 ya. Min 1. Kita tarik thresholdnya. Ini masih aman di min 17. Bisa. Nah, tarik lagi. Coba di 2, 21. Kita refresh. Masih 16. Tidak ada merah. Masih aman. Kita masih bisa tarik lagi. 3. Coba cek lagi, refresh lagi. Masih aman. Di 3. Coba kita tarik lagi. 4. Empat masih aman. Kita bisa tarik lagi. Enam, hampir ke 6. Oh, 6 udah 12. Udah ada merah. Usahakan tidak ada merah ya kalau misalkan target 14 pas LIFS. Coba kita ke 5. Refresh lagi. Mendekati berarti ya sekitaran 42, 44 lah ya. Nah, ini aman saya kira. Oke, ini aman. Saya rasa aman, cuman kalau kurang ini tambahin satu lagi, tambahin 45 misalkan. 45 masih aman, tapi ada merah. Jadi kita turunin 43 aja. 43. Susah ya. Oke. Nah, ini aman. Masih ada merah sih, cuman merah sedikit ini aman lah. Nah, kita next video berikutnya saya terangin ini. Sebenarnya ini masih ada ruang ya, headroom. Headroom ini kenapa saya ketika mixing mastering di mixingnya saya patok ke 3 dan kick saya patok di 6. Nanti saya terangi di video berikutnya. Headroom ini kalau kita mixing CD, thresholdnya bisa sampai ke sini dan ini nih. Sellingnya bisa minus 0,1 bukan 1 ya, minus 0,1 kalau kita mixing CD. Mungkin bisa kita gunakan di YouTube karena YouTube tidak terlalu ketat atau tidak ada kompres otomatis seperti di Spotify. Kalau menurut saya ya, kita bisa gunakan CD, kita bisa tarik lagi. Kita tidak menggunakan Yulin Loudness Meter, tapi saya menggunakan Wave Candy kalau mixing CD ya. Kalau mixing CD saya menggunakan Wave Candy, tidak menggunakan ini RMS. Nah, RMS, Wave Candy. Oke, saya terangi sedikit di sini. Wave Candy itu bawaan dari Fruity Loop sendiri. Nih. Masih aman. Nah, kalau mixing CD saya begini. Kalian ya, sekalian aja ya, nggak apa-apa ya. Saya naikin. Minus 01, harus ada minus 01 di sini. Karena biar tidak over di sini nih. Nah, biar tidak over di sini. Tahan. Oh, udah mulai ini ya. Kita tarik lagi. Kita lupakan ini. Nah, ini kita bisa gunakan dengan syarat yang berkarat, aparat busuk riwayat, ku lempar granat dengan bawa sastra mengkilap, hantarkan otakku
hope. Everybody put your hands up, hip to the hope, and rock it, keep your head up. See me coming over, crushing every cloud. Say hello to your mother, say hello to your father. Ambil kemode, amado kuasai lose. Instruksi pada kultur yang difose mengusik. Bisa apa yang kalian dokse. Serupa media pilih kasihkan paperte. Para kepala mengharap balas akhirat dengan syarat yang berkarat. Antara tusuk riwayat, ku lempar granat dengan bawa sastra mengkilat. Hantarkan otakku tentang pedang jiwa kiramat. Kalau kita bebas, coba perhatikan, akan menumpuk di tengah instrumen vokal, jadi segini ruangnya. Tapi kalau saya menggunakan dinamik tadi, dinamik EQ, dinamik exciter, nah itu akan melebarkan ini karena saya menggunakan mic set ya, mic sama set sayap. Oke, mungkin mungkin cukup sekian dari saya. Next lagi saya akan menjelaskan tentang ini nih. Yang tadi juga, yang ini EQ kick itu di mana bodinya, snare di mana bodinya, hi-hat di mana bodinya, vokal di mana bodinya. Nah, ini kan begini garisannya sampai sini. Nah, ini harus balance. Oke. Kemarin kan saya bilang berkarya dengan kualitas. Maksud saya berkarya dengan kualitas itu tidak asal-asalnya. Saya tidak membicarakan enak atau tidak lagu karena itu hak publik ya yang menilainya, tapi kualitas kalau kita misalkan take dari handphone terus langsung, kalau dulu kan ada demo track itu bisa aja take di studio yang live langsung kan dulunya. Saya waktu di studio dulu mau bikin demo track, Kang katanya mau ini, ya udah langsung live di situ, dianya live tidak dipisah ya, drum take sendiri, itu demo live langsung dia live di situ, bikin demo untuk ke label. Nah, untuk sekarang saya menyayangkannya take via handphone yang vokalnya tidak ada body, terus instrumennya udah pecah, picking. Kadang-kadang nggak tahu juga saya bisa lolos ke Spotify. Saya sangat menyayangkan. Kalau di YouTube sih pasti bisa ya. Saya sangat menyayangkannya apa? Ntar ketika pendengar, publik, penikmat musik, kalau semuanya seperti itu, kebanyakan seperti itu, take via handphone, terus picking, suara kemana, pendengar akan males, jadinya males. Orientasinya udah paling juga soundnya begitu, paling juga soundnya begini, dan itu juga musisi Indonesia itu seperti ini. Itulah saya sangat menyuarakan itu tuh, alasannya seperti ini. Orang-orang seperti ini biasanya juga menyalahkan lebih kerenan sound luar negeri, lebih kerenan sound tapi ya kesadaran diri kita sendiri lah. Mulailah berkarya memikirkan kualitas. Oke, mungkin dari saya cukup sekian. Dalam minggu-minggu ini karena kamera sama lighting sama ini udah benar, saya akan bikin video tutorial lagi. Dan mohon maaf kalau videonya agak buram atau agak gimana, karena saya bukan video editor, karena saya beatmaker dan sound engineering. Oke, sekian.